Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih serta kemurahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menolong kami supaya dimampukan memahami dan menjalankan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kesaksian Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Demikian Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah perasaan yang tidak asing dalam kehidupan manusia. Sejak kecil bisa dikatakan rasa takut adalah teman setia. Bahkan sampai dewasa pun tak jarang kita dikuasai oleh rasa takut. Ketakutan yang menguasai manusia inilah yang bisa menjadikan sebuah penghalang bagi tumbuhnya iman dan spiritualitas, bahkan bisa menghancurkan. Jikalau kita tidak berani menghadapi, mengolah, serta mengendalikannya. Tetapi sebaliknya, kalau kita berani menghadapi, mengolah, dan mengendalikan, maka rasa takut tersebut bisa diubah menjadi berkat. Walaupun tidak jarang rasa takut itu bisa muncul hanya karena bayang-bayang sendiri. Saudara, cara pandang memang menentukan sejauh mana rasa takut menghentikan pengharapan kita. Saat ini pun mungkin kita dikuasai oleh rasa takut menghadapi situasi bangsa yang tak kunjung membaik, masalah kesenjangan ekonomi, masalah korupsi yang terus merajalela, premanisme, pertikaian antar kelompok dan golongan. Bagaimana? Apakah kita semakin takut dengan melihat realitas hidup kita saat ini? Saudara, jika kita terfokus pada masalah-masalah tersebut, mungkin pada akhirnya kita akan dikuasai oleh rasa takut hingga kita dikurung oleh tembok-tembok yang tinggi, supaya kita tidak beranjak dari zona nyaman kita. Dengan mengambil sikap massa bodoh, tidak peduli dan lari dari kenyataan yang saat ini kita hadapi. Tetapi saudara, melalui bacaan Injil saat ini kita diajak belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan tanda-tanda bahaya yang tadi sudah dinyatakan oleh orang-orang Farisi yang minta agar Yesus meninggalkan Yerusalem, memang alasannya tampak masuk akal, sebab Herodes akan membunuh Tuhan Yesus. Yesus juga sudah tahu akan resiko tersebut. Tetapi tanda bahaya itu tidak membuatnya menjadi kalut. Katanya, "Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Saat itu, tampaknya orang bisa mengatakan bahwa seolah-olah Yesus tengah menyongsong derita. Akan tetapi saudara, yang membuat Yesus terus melangkah menuju derita
adalah karena keyakinannya pada Tuhan yang telah mengutusnya. Yesus tahu bahwa dalam rencana Allah, Bapa sendiri yang akan merubah derita ini menjadi rahmat bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk meneladani Yesus Kristus yang tidak dikendalikan oleh rasa takut, supaya kehadiran kita dimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, dapat membawa rahmat Tuhan di dalam kehidupan bersama, menghadirkan kedamaian, keadilan. Tuhan memampukan. Amin.